Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pipa, baik lagi bersama saya, pembawa acara diskusi pinisi, Ferdiansyah. Kebetulan gitu, saat ini saya sudah bersama dua orang yang luar biasa tentunya, yang sudah, walaupun dia ini masih angkatan muda di kampus, tapi sudah memegang amanah yang luar biasa gitu. Salah satu organisasi di FMIPA UNJ yang terbilang pengurusnya itu adalah pengurus-pengurus muda gitu. Semoga ya semangatnya juga semangat anak muda kan membara gitu kan. Nah, langsung aja nih ada Milzam dan juga ada Pras. Gimana? Selamat malam kalian berdua. Halo Kak, selamat Halo malam. Kak Ferdi, malam. Wah mantap nih. Kalau berbicara Milzam dan Pras gitu. Pras saya dipanggil ya? Iya Kak, Pras. Oh Pras, oke. Kalau berbicara kalian berdua, saya tuh menjadi apa ya istilahnya menjadi kembali muda. Karena apa? Karena amanah yang kalian emban saat ini itu mengembalikan nostalgia saya ke masa-masa ya 2 tahun yang lalu. Yaitu Desa Binaan. Sebelumnya gimana kabar kalian? Baik semua? Alhamdulillah baik Kak. Mantap. Alhamdulillah baik Kak. Iya, oke. Sebenarnya ada beberapa question yang ingin saya paparkan kepada kalian berdua. Nanti bisa kalian jawab gitu, bisa gantian atau seperti apa nanti tergantung kalian aja. Nah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah kondisi Desa Binaan saat pandemi itu seperti apa? Apa ya, kondisinya maksud saya adalah ya kegiatannya yang bisa kalian lakukan gitu sebagai sebuah usaha untuk tetap menghidupkan Desa Binaan itu sendiri itu seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya tadi yang sudah dibilang sama Kak Ferdi, nama saya Muhammad Ilham Mursidan gitu ya, selaku Kepala Desa Binanya. Oke. Tadi ya terkait ngomongin kondisi gitu ya. Sebenarnya kan dari Desa Binaan sendiri kan masih istilahnya masih online gitu ya. Karena emang pandemi di sekarang ini apalagi ya PPKM yang kayak gini ini malah tambah sulit gitu ya, malah tambah sulit untuk beranjak ke offline gitu ya. Nah, kita dari Desa Binaan sendiri juga, makanya semua program kerja itu berjalan dengan online gitu ya. Tapi kemarin kita udah sempat ke istilahnya kita ke Pak RW-nya, kita datang dan ya gitu, kata Pak RW di sono emang udah zona hijau gitu, udah zona hijau, udah zona istilahnya udah zona enak lah gitu ya, udah zona bebas gitu ya dari wabah gitu ya. Tapi nyatanya gitu ya dari Pak RW-nya sendiri ya dari kitanya gitu ya masih mungkin sebenarnya udah siap gitu, tapi kembali lagi gitu karena emang dari Desa Binaan sendiri itu pejuangnya cukup terkenal banyak gitu. Jadi ini yang menjadi harus pertimbangan lagi gitu. Tapi dari kita gitu ya kemarin juga udah sempet ngobrol-ngobrol sama teman-teman BPH gitu juga. Kita seandainya emang mau offline gitu ya, seandainya mau offline ya udah gitu ya kita emang sepakat untuk bikin kelompok gitu ya, bikin kelompok yang akhirnya nanti karena kan emang lagi kondisi seperti ini ya, nggak mungkin dong semuanya langsung datang dong, itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu dari kemarin tuh diskusi mungkin udah dari beberapa bulan gitu ya. Nah itu kita sepakat bahwa mungkin nanti dibikin kelompok gitu ya, supaya bisa terkoordinir juga, supaya juga tidak terlalu banyak-banyak juga gitu ya. Mungkin dari saya itu sih. Kalau dari Pras gimana, Pras? Oke, betul yang dikatakan Milzam. Suatu halnya Komdev atau Community Development, yaitu lembaga pengabdian masyarakat, khususnya yang bergerak pada bidang sosial, pemberdayaan, serta pengembangan masyarakat, memang seluruhnya kehilangan taringnya ya Kak, sejak pandemi COVID-19 ini hadir gitu. Kesulitan mobilitas, pembatasan kegiatan, pemberlakuan tatanan hidup baru, memang menjadi hambatan yang secara tidak langsung juga menjadi tantangan bagi kami selaku penggerak, para penggerak Komdev kayak gitu. Bicara Desa Binaan FMIPA UNJ, kondisinya yang sekarang ini adalah kami bergerak lebih agresif ya Kak pada akun-akun sosial media kami yang terfokus di Instagram Desa Binaan FMIPA kayak gitu.
Nah, untuk agenda-agenda yang dilakukan sebelum pandemi ini atau yang biasa kita sebut kegiatan luring, memang seperti yang dikatakan Misam sebelumnya, sama sekali tidak dapat dilakukan kayak gitu. Oke, siap. Berarti istilahnya Desa Binaan itu seperti agak mati ya saat emang pandemi ini ada. Emang sejujurnya emang seperti itu. Bahkan angkatan sebelum kamu gitu, Aksal dan kawan itu juga merasa seperti itu. Desa Binaan itu seperti kehilangan jiwanya lah istilahnya. Tapi ya tadi, kalau saya lihat dari media sosial, dari aktifan kalian di sana, itu sudah mulai berkembang istilahnya. Banyak sekali konten-konten yang udah saya lihat sih sebenarnya, konten-konten yang bermanfaat seperti ya MP ngeluarin kayak apa gitu, lupa language day atau apa sih apa banyak gitu. Saya lupa sama program-program MP itu apa aja. Banyak kak. Kalau dibandingkan dengan angkatannya si Aksal kan mungkin angkatan Aksal kan masih kaget ya dengan kondisi online. Tapi angkatan kalian tuh udah lebih siap kalau memang kegiatan itu online. Karena itu ada aja gitu setiap bulan tuh berapa kali sih targetnya kalian dari MP tuh ngebuat konten kayak language day dan lain-lain. Ada targetan nggak? Ada kak. Jadi kan seharusnya kalau misalnya dari offline gitu ya, itu totalnya kurang lebih 16, ya kurang lebih 16 proker gitu. Iya kurang lebih gitu ya. Jadi dari MP sendiri sebenarnya udah cukup banyak sih untuk prokernya gitu ya. Nah itu kita seminggu bisa ngeluarin 2 konten kan. Itu dari MP gitu. Wow. Karena ada 2 kegiatan gitu kan. Kalau misalnya kita di offline gitu ya, itu offline kan 2 kegiatan tuh. Biasanya Jumat sama Sabtu gitu ya. Nah, di Jumat sama Sabtu kan karena emang kita online gitu, ya udah jadi bisa kapan aja gitu. Yang penting kita bisa dari MP itu menyumbangkan 2 konten gitu. Oh, oke. Ya, kalau sejujurnya dari perkembangan MP pun sudah MP itu manajemen program ya, teman-teman ya. Kalau nggak tahu singkatannya MP itu manajemen program. Itu jadinya ya kalau saya ngeliat sih MP itu bisa memanfaatkan Infocom sih. Ya, ngerti kan ya? Infocomnya DB itu sendiri. Dia itu memanfaatkan media sebagai sarana ya bagaimana MP itu harus tetap berjalan semestinya dengan secara seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya yang kedua sih sama banget dengan yang udah kita bahas sih. Jadinya tetap mengalir aja. Apa ya? Dari rata-rata gitu, apakah Desa Binaan ini istilahnya sudah kayaknya waktu itu dari PSDM sendiri udah mau buat MDB ya kalau salah. MDB itu kalau teman-teman nggak tahu, Madrasah Desa Binaan. Ya kan ya? Madrasah Desa Binaan. Kira-kira kalau dari PSDM sendiri itu bakal ada program lagi nggak? Kayaknya sih ada sih. Apalagi ini berhubungan dengan maba ya kan? Ada nggak kira-kira? Harusnya ada sih. Oke, dari Pras mau jawab dulu Pras. Iya, tentunya ada ya Kak. Benar kata Kak Ferry tadi, berkaitan dengan maba, dari PSDM ini bakal ngadain open house sama kita bakalan ada oprek Desa Binaan kayak gitu. Oprek itu ya, Laskar Pendidik ya? Iya betul, Laskar Pendidik Desa Binaan. Itu buat angkatan 2021 tuh ya. Ya. Ditunggu banget tentunya. Nah, tadi yang udah kalian berdua bilang bahwa tadi ada satu poin bahwa pejuang Desa Binaan itu jumlahnya banyak sekali dibandingkan dengan organisasi yang ada di FIPA. Dan tentunya jumlahnya berapa sih kira-kira? Tahu nggak? Itu kurang lebih 90 untuk 90 orang. pejuangnya. Tapi kalau iya itu staffnya doang Kak. Itu baru staffnya doang. Dan kalau ditambah BPH-nya itu 106 kurang lebih. Wah, 106. Masya Allah, banyak banget loh seriusan. Iya. Nih, banyak banget seriusan. Saya pun mendengar saat itu, kalian tahu ini angkatan kalian ini Gen 11 ini, jumlahnya segitu tuh banyak banget gitu, apalagi kondisinya online. Nah, hubungannya ini pertanyaan saya nih, bagaimana cara pengajar itu adalah atau pejuang untuk tetap semangat agar ya pengajarnya itu nggak labil di Desa Binaan. Gimana sih kalian menjaga suhu tersebut gitu loh, apalagi kondisinya online gitu. Oke. Mau dijawab siapa dulu nih? Pras, mau jawab dulu Pras.
Ilzam duluan boleh, Zam. Oke, siap. Oke, dari gimana ya cara menjaga semangatnya gitu ya. Oke, emang di kondisi yang online seperti ini emang susah gitu ya. Emang susah untuk apa namanya istilahnya kita untuk saling berkomunikasi gitu ya. Kan kalau misalnya offline mungkin kita bisa ketemu nih, bisa ketemu langsung di kampus gitu ya, baik di GHA, di MENI ataupun di GDESLA ataupun di lainnya gitu ya. Nah itu kan artinya apa? Kita gampang gitu ya untuk komunikasinya gitu ya. Tapi kalau di online ini emang semangat dari pejuang DB sebenarnya pada antusias itu sebenarnya pada gede-gede gitu. Tapi balik lagi gitu ya, kadang kan emang ada kebosanan gitu mungkin, nggak bukan kebosanan tapi kayak ada rasa-rasa di mana kita males gitu ya. Nah mungkin, nah itu dari situ kita jadi PR-nya gitu, jadi sebuah pekerja apa namanya istilahnya pekerjaan gitu ya. Jadi di sini kita kayak ngebangun semangatnya yaitu ya terus kita ngelancarin komunikasi online gitu ya. Ya itu kan bisa lewat WA, bisa lewat IG ataupun bisa lewat lainnya gitu ya. Nah ini yang nantinya bakal apa namanya istilahnya bakal terus menerus gitu ya. Karena emang kalau misalnya saya pernah gini, ada istilahnya kayak dari pejuang DB mungkin ya, dari pejuang DB kayak belum ini kan, kayak belum saya ngeliatnya belum itu apa namanya kayak belum aktif gitu ya. Tapi pas saya chat gitu ya, pas saya chat, akhirnya kita apa? Kita temenan gitu ya, kita temenan, akhirnya kita deket gitu. Nah itu kayak jadi kayak pejuang DB itu kita perlu apa namanya hubungan erat gitu, hubungan eratnya yaitu dengan cara ya kita terus komunikasi gitu sama teman-teman yang ada di pejuang sehingga nanti semangat dari apa namanya semangat dari pejuang DB itu bakal terus meningkat gitu kan karena emang dari kitanya kuat dalam apa namanya istilahnya komunikasinya gitu. Oke. Intinya itu adalah sebagai pemimpinnya ya, yang harus terus turun ke staff untuk terus komunikasi. Ya istilahnya kita yang memulai terus lah, ya kan nih? Iya. Iya nggak ya? Saya pun juga merasakan seperti itu. Ya saya harus terus berkomunikasi sama staff supaya ya staff itu merasa dibutuhkan, staff itu merasa diperhatikan, staff itu merasa diajak kalau dia itu memang ada di situ. Istilahnya jangan terlalu diabaikan lah ya. Istilahnya kalau emang nggak bisa komunikasi setiap hari ya minimal ya berapa hari sekali gitu. Apalagi kan Milzam juga banyak gitu ya staffnya. Tentu itu turunannya langsung ke kadif-kadifnya ya gak sih? Ya, Milzam betul, sama Kak. Pras nih. Betul, Kak, betul banget. Pasti nyuruhnya ke kadif-kadif lagi-lagi ujung-ujungnya. Gitu. Hebat sih. Emang dulu Nabil juga gitu sih ke saya. Ya, merasakan lah. Nah, ngomongin tentang desa binaan. Desa binaan itu terletak di mana sih? DB itu lokasinya? Kayu Jati, Kak. Kayu Jati di belakang kampus BUNJ. Oke, itu ya di Kayu Jati. Nah, Posyandu, Kak, Posyandu. Posyandu ya, Posyandunya. Nah, di situ adalah banyak anak-anak nih, anak-anak desa binaan. Kalian pernah datang nggak? Atau enggak kalian pernah ketemu nggak sama anak-anak itu? Baru kemarin kita ke hari Minggu. Itu benar-benar ketemu sama anak-anak ya tuh. Kalau anak-anak itu kenal kalian sebagai desa binaan nggak? Iya, Iya, Kak, betul. dia mengenal kita sebagai desa binaan. Mengenal ya, mengenal berarti ya. Mengenal, Kak. Mengenal, Kak. Oke, pasti kalian tuh bawa sesuatu tuh, bawa rompi pasti. Oh, pada saat kemarin kami pakai Almet. Oh, Iya, Almet. Almet Iya, UNJ. Almet UNJ. Oh, berarti ya itu desa binaan tuh sama UNJ itu ya emang satu kesatuan sih ya. Iya. Jadi mereka saling kenal. Nah, kira-kira reaksi mereka setelah memang desa binaan ini benar-benar vakum gitu. Istilahnya vakum banget dari setahun yang lalu, tahun 2020. Mereka masih rindu kalian nggak? Oke. Apakah anak-anak binaan ini masih merindukan kita ya, Kak? Saya sih mengharapkannya masih ya, Kak. Gitu. Tapi saat kemarin pas kita datang ke Posyandu hari Minggu kalau nggak salah ya, baru kemarin banget, pas kami ke Posyandu, kami kebetulan memang ada agenda untuk mengumpulkan
data desa anak-anak binaan kami gitu, tentunya mereka open gitu, welcoming banget, dan mereka masih ingat kita juga, mereka rindu, bahkan masyarakat di sana juga menantikan kayak gitu istilahnya ya. Istilah kasarnya mereka menantikan kedatangan desa binaan kayak gitu. Pas kita ke sana, salah satu dari anak itu tiba-tiba kayak nge-announce gitu, nge-announce ke anak-anak yang lain, teman-teman keluar nih ada anak-anak dari kakak-kakak dari UNJ gitu katanya. Nah, dari situ kita bisa bilang kalau wah ternyata anak-anak binaan di sana masih inget gitu sama kakak-kakak dari Universitas Negeri Jakarta atau kakak-kakak dari desa binaan kayak gitu sih Kak. Wow, berarti emang sejujurnya Aksal ke kalian tuh anak-anak tuh nggak terlalu dekat sama angkatan Aksal sih, nggak terlalu deket banget. Terakhir anak-anak tuh yang emang saling ketemu sering itu ya angkatan saya, gitu kan. Tapi benar-benar luar biasa sih, di saat emang mukanya udah beda dengan wajah baru desa binaan, kalian turun ke sana dengan pakai almet bahkan ya, bukan rompi DB loh ya, nggak ada pakai rompi DB kan, Iya, Nggak ada, atau Kak. bendera DB, nggak ada Kak. atribut DB. ngeluarin bendera DB gitu kan, ke sana. Nah, mereka masih ingat gitu. Berarti kesimpulan saya adalah, ya mereka masih ingat DB, walaupun memang mukanya sudah beda. Ya hanya saja yang mereka ingat adalah ya desa binaan itu sendiri gitu. Apalagi nanti kalau yang misalnya kemarin tuh datang itu ada angkatan dari angkatan saya, mungkin memori otak mereka tuh makin ingat lagi. Apalagi kan itu offline tuh terakhir yang paling rutin di angkatan saya. Gitu. Iya, benar banget. Aduh, jadi Bersyukur iri banget sih. deh. Bersyukur banget sih mendengar Aduh. kalian masih ditantikan sama anak DB gitu. Masih bersyukur banget seriusan deh. Nah mungkin ini terakhir ya, karena udah lewat berapa menit lagi. Kalau misalnya pandemi ini udah berakhir secara total di angkatan kalian di tahun Gen 11, hal pertama yang ingin kalian lakukan itu apa? Oke. Pertama mungkin dari kita sendiri ya akan melakukan sebuah namanya grand opening gitu ya. Dari grand opening ini istilahnya kita apa ya memperkenalkan gitu ya. Karena tadi kan emang dari awal sebenarnya dari gen saya, khususnya dari gen 11 itu nggak pernah offline. Nah itu yang bakal jadi PR banget dari kita sendiri gitu ya. Nanti buat grand opening gimana nih? Terus nanti buat angkatan, maksudnya gen selanjutnya ini gimana nih? Padahal kita belum offline gitu kan. Nah akhirnya kan kita coba untuk istilahnya menjalankan apa namanya grand opening ini supaya apa namanya bertujuan untuk membangkitkan bahwa ini desa binaan loh, ini desa binaan, bahwa desa binaan udah ada lagi loh, desa binaan udah apa istilahnya bangkit lagi gitu. Nah, oleh karena itu tadi ya apa namanya makanya kita perlu banget itu untuk adanya namanya grand opening gitu. Oke, mungkin dari saya itu ya Kak. Dari Pras mungkin. Dari Iya, kadesnya betul. grand opening. Nah, dari Wakades gimana nih? Mungkin ada selain grand opening pasti. Memang pada dasarnya kami berdua sepakat ya Kak untuk melakukan grand opening. Selain untuk memperkenalkan kembali, kami juga dapat memupuk rasa kepercayaan di masyarakat sekitar Posyandu tempat kita mengabdi kayak gitu. Kayak DB ini ada loh, Desa Binaan ini hadir kembali loh gitu Kak, kurang lebih. Oke. Emang bener banget sih. Bahkan di semester baru aja, di angkatan gen saya sama Aksal, ya grand opening desa binaan. Wah, apalagi namanya grand opening, bener-bener berarti kalau istilah saya tuh wow banget, ada kata-kata grand-nya. Ya semoga aja harapannya ya segera berakhir gitu. Apalagi kan sekarang kan sekolah udah bisa penutupan tatap muka secara 50%, itu menjadi harapan tuh kalau bagi saya. Seriusan, apalagi ada agenda-agenda di UNJ yang udah bisa semi online gitu, semi online dan offline atau hybrid setelahnya itu udah bisa. Ya semoga itu menjadi harapan kalau di angkatan kalian ya sebelum diturunkan lah, diwariskan seminimalnya beberapa kali udah ada agenda offline sih ya, harapannya banget tuh. Ya itu sih, semoga ya di seminar sukses, dan baik itu sukses dari
generasi selanjutnya kalian bisa memilih pilihan selanjutnya dengan tenang dan lancar, dan juga agenda-agenda DB lainnya, baik itu di media sosial, bahkan sampai nanti agenda lainnya. Dan harapannya agenda offline sudah bisa berjalan di angkatan kalian. Amin, 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 ya Allah. amin ya Rob. Sukses, terima kasih ya Milzam sama Pras udah ngobrol di diskusi pinisi. Iya, Semoga Kak. kalian Terima kasih kembali Kak Ferdi. Terima kasih kembali juga nih Kak Ferdi. Oke. Cukup dari saya gitu ya. Nantikan diskusi pinisi selanjutnya.